Bayangkan, sebuah rumah kosong di ujung desa, gelap, lembab, dan dipenuhi bisikan yang tak pernah berhenti. Malam itu, sekelompok remaja nekat bermain-main dengan sumpah pocong. Mereka tertawa, mereka menganggapnya hanya konten biasa. Tapi, siapa sangka puluhan pocong benar-benar datang menyaksikan. Dan sejak saat itu, satu persatu, hidup mereka berubah menjadi teror yang tak bisa dihindari. Malam itu, udara di desa Karangjati terasa lembab dan pengap. Seperti biasa, sekelompok remaja kampung berkumpul di warung kopi dekat balai desa. Ada Bima, Andi, Raka, Seno, dan satu-satunya perempuan di kelompok itu, Nisa. Mereka sering nongkrong bersama hingga larut malam, mencari hiburan di tengah kebosanan desa yang sepi. Obrolan malam itu mengarah pada konten-konten horor yang sedang viral di media sosial. Raka, yang memang hobi membuat video untuk kanal YouTube kecilnya, tiba-tiba melontarkan ide yang membuat semuanya terdiam. Gimana kalau kita bikin konten sumpah pocong? Pasti rame kalau diunggah. Apalagi kalau lokasinya di rumah kosong dekat kebun bambu itu, ucap Raka sambil tersenyum penuh tantangan. Rumah kosong yang ia maksud bukan sembarang rumah. Bangunan tua itu sudah lama terbengkalai. Konon, pemiliknya meninggal misterius dan sejak saat itu tak ada yang berani menempati. Banyak warga mengaku melihat penampakan di sekitar rumah itu, terutama wujud pocong yang mondar-mandir di halaman. Lu gila, Rak. Sumpah pocong itu main-mainin hal gaib. Jangan asal, sahut Nisa dengan wajah serius. Namun, Andi justru menertawakan. Ah, paling cuma sugesti orang. Kalau ada penampakan beneran, justru makin viral. Bayangin aja, bisa tembus ribuan view Bima yang biasanya penakut, awalnya ragu. Tapi karena tidak ingin dianggap pengecut, ia akhirnya mengangguk. Seno hanya mengangkat bahu. Ya udah, asal cepat dan jangan lama-lama. Gua nggak enak sama tempat kayak gitu. Keputusan pun dibuat. Malam itu juga, mereka menuju rumah kosong itu dengan peralatan seadanya. Kamera ponsel, tripod kecil, dan kain putih untuk peran pocong. Jalan menuju rumah kosong terasa makin menyesakan. Angin malam meniup dedaunan bambu yang bergesekan seperti bisikan halus. Langkah mereka melambat saat mendekati gerbang karatan rumah tua itu. Bangunannya berdiri suram, cat dindingnya terkelupas, kaca jendelanya pecah, dan pintunya terbuka sedikit, bergoyang ditiup angin. Baunya nggak enak ya, kayak bangkai, gumam Nisa sambil menutup hidung. Udahlah, ayo masuk. Kita rekam sebentar, terus pulang, ujar Raka yang sudah tak sabar. Mereka pun masuk ke dalam rumah yang gelap dan berdebu itu. Senter ponsel menjadi satu-satunya penerangan. Suasana di dalam jauh lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Dinding penuh lumut, sarang laba-laba di setiap sudut, dan lantai yang berderit setiap kali diinjak. Setelah menata kamera, mereka mulai membuat adegan sumpah pocong. Bima dipilih menjadi sosok yang bersumpah, sementara Raka dan Andi berperan sebagai saksi. Seno bertugas merekam, dan Nisa diminta memegang cahaya tambahan. Mereka membungkus tubuh Bima dengan kain putih seadanya. Ikatan di bagian kepala, tangan, dan kaki dibuat mirip seperti pocong sungguhan. Nisa bergidik melihat Bima terikat rapat. Rak, jangan lama-lama, kasihan Bima juga. Tapi Raka hanya tertawa. Tenang aja, ini keren. Gue udah siapin teks sumpahnya. Dengan suara dibuat-buat, Bima mulai mengucapkan sumpah pocong palsu mereka. Saya bersumpah, jika saya berbohong, maka biarlah pocong menjemput saya. Saat kalimat itu bergema di ruangan kosong, tiba-tiba terdengar suara lain, lirih, seakan mengulang sumpah itu di belakang mereka. Suara itu dalam,
serak dan jelas bukan milik salah satu dari mereka. Semua menoleh bersamaan. Senter menyorot ke arah sudut ruangan. Di sana terlihat sesosok kain putih berdiri kaku. Wajahnya tertutup rapat, hanya ada cekungan gelap di area mata. "Pocong!" Nisa langsung menjerit. Kamera hampir terjatuh dari tangan Seno. "Astaga, itu apaan?" Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sosok pocong lain muncul di jendela yang pecah, lalu di pintu, lalu di sisi lorong. Satu demi satu, mereka bermunculan. Puluhan pocong berdiri diam, mengelilingi mereka yang ketakutan. Wajah-wajah pucat tertutup kain kafan, beberapa dengan noda tanah basah. Ada pula yang matanya masih terbuka sedikit. Bima yang masih terikat kain putih menangis histeris. "Tolong, lepasin gue gak bisa gerak." Andi berusaha membuka ikatan, tapi tangannya gemetar hebat. Raka yang tadi paling berani kini wajahnya pucat pasi. Pocong-pocong itu tidak bergerak, hanya menatap mereka, seperti sedang menyaksikan sumpah yang baru saja diucapkan. Malam itu, konten yang mereka anggap main-main berubah menjadi awal dari mimpi buruk. Puluhan pocong yang berdiri diam di sekeliling ruangan membuat udara semakin dingin menusuk tulang. Nafas Nisa tersengal-sengal, matanya membesar melihat keanehan itu. Rak, ini nggak benar. Mereka beneran datang." Raka yang biasanya penuh percaya diri kini kehilangan kata-kata. Tangannya bergetar hebat, memegang kamera yang masih menyala. Lensa ponsel merekam semua kejadian itu. Sosok-sosok pocong tampak jelas dalam rekaman, bukan bayangan atau pantulan. Seno berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Ia mengangkat senter ponselnya dan menyorot ke arah salah satu pocong di pojok ruangan. Kain kafannya basah oleh tanah. Dari lipatan kain keluar ulat kecil yang merayap jatuh ke lantai. Pocong itu bergoyang pelan ke kiri dan kanan, seperti sedang berusaha mendekat. Astagfirullah, astagfirullah. Seno berulang kali membaca doa dengan suara terbata. Bima, yang masih terikat rapat dalam balutan kain pocong, menjerit, "Lepasin gue! Cepat! Mereka ngelihatin gue!" Andi panik, berusaha membuka ikatan kain di kepala Bima. Tapi simpul yang dibuat Raka terlalu kencang. Jari-jarinya licin karena keringat. Sial, nggak bisa kebuka. Di luar jendela, terdengar suara berat yang menyerupai tanah digali. Kruk, kruk, kruk. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam bumi. Nisa histeris menutupi telinganya. Mereka makin banyak. "Raka, hentikan ini. Gue gak mau lagi." Raka akhirnya tersadar. Dengan tangan gemetar, ia meraih simpul ikatan di kaki Bima dan berusaha melepaskannya. Tapi sebelum berhasil, salah satu pocong di depan pintu tiba-tiba meloncat. Gerakannya kaku tapi cepat dan mendarat tepat di depan mereka. Semua terpekik ketakutan. Pocong itu berdiri hanya beberapa langkah, wajahnya hancur sebagian, mata kiri tertutup tanah kering, sementara dari mulutnya keluar suara erangan berat. Andi langsung jatuh terduduk, kakinya lemas tak mampu menopang tubuh. Nisa memeluk Seno sambil menangis keras. Raka keringat dingin, wajahnya pucat pasi. "Kak, kita keluar sekarang juga," teriaknya. Dengan nekat, Raka menyeret Bima yang masih terikat kain. Mereka berlari ke arah pintu lain di sisi ruangan. Tapi ketika pintu itu didorong, yang menyambut mereka adalah lagi-lagi pocong. Kali ini jumlahnya lebih banyak, memenuhi lorong rumah. Mereka benar-benar terkepung. Pocong-pocong itu berdiri rapat, menatap tanpa suara, tapi kehadirannya membawa rasa mencekik. Bau tanah basah bercampur anyir darah memenuhi udara. Bima berteriak histeris, "Ampun, ampun, gua gak mau sumpah pocong, gua cuma main-main." Namun pocong-pocong itu tidak bergeming. Beberapa malah mendekat perlahan,
meloncat-loncat kecil dengan bunyi kain kafan bergesekan. Srek, srek, srek. Suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Raka nekat melempar kamera ke arah salah satu pocong, berharap bisa membuka jalan keluar. Kamera itu menghantam dada pocong, jatuh berdebam ke lantai, tapi sosok itu tetap berdiri tanpa terguncang. Yang lebih menyeramkan, layar kamera masih menyala, menyorot puluhan pocong yang kini makin mendekat. Nisa hampir pingsan, wajahnya pucat pasi. Kita bakal mati di sini. Tiba-tiba, dari tengah kerumunan pocong, satu sosok lebih besar dari lainnya melangkah maju. Tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Kain kafannya hitam kusam. Wajahnya hanya cekungan gelap tanpa mata maupun mulut. Dari tubuhnya keluar bau busuk menyengat yang membuat semua hampir muntah. Pocong itu mengangkat tangan kaku, lalu menunjuk lurus ke arah Bima. Seketika semua pocong lain mengeluarkan suara serak bersamaan, seperti orang mengerang dari dalam tanah. Bima menjerit sekencang-kencangnya. Matanya hampir keluar karena ketakutan. Jangan, tolong jangan gue. Dalam kepanikan, Andi akhirnya berhasil merobek sebagian ikatan di tangan Bima. Mereka segera berlari ke arah jendela yang pecah, memaksa diri keluar meski tubuh terluka terkena pecahan kaca. Nafas mereka memburu, dada sesak oleh rasa panik. Begitu berhasil keluar, mereka tidak menoleh ke belakang. Jalan tanah menuju desa mereka lalui dengan terengah-engah hingga akhirnya tiba di perkampungan. Mereka langsung bubar tanpa sepatah kata pun, masing-masing ketakutan luar biasa. Namun, malam itu bukan akhir. Semua masih mengira kejadian mengerikan itu hanya akan berakhir ketika mereka meninggalkan rumah kosong. Mereka tidak tahu bahwa mimpi buruk sebenarnya baru saja dimulai. Karena keesokan harinya, pocong-pocong itu ikut pulang bersama mereka. Pagi setelah kejadian itu, kelima remaja tampak muram. Mereka sama sekali tidak membicarakan apa yang terjadi di rumah kosong semalam. Seolah-olah lebih mudah mengubur kenangan itu dalam-dalam daripada harus mengingatnya. Namun, ketakutan tidak bisa hilang begitu saja. Bima, yang menjadi korban paling menderita karena terikat seperti pocong, masih gemetar setiap kali mengingat sosok tinggi berbalut kain kafan hitam yang menunjuk ke arahnya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan suaranya serak saat berbicara. Mereka beneran nyata, bukan cuma halusinasi. Andi mencoba menenangkan. Udahlah, mungkin kita terlalu capek. Suasana rumah kosong itu bikin kita halu. Malam-malam, cahaya minim, jadi pikiran kita main sendiri. Nisa langsung menatap tajam. Lu masih bisa ngomong gitu, Nek? Gua lihat sendiri mereka ngelilingin kita. Bau tanahnya, suaranya, semuanya nyata. Raka hanya diam. Biasanya dia yang paling cerewet, tapi pagi itu wajahnya kaku. Di tangannya masih ada ponsel yang semalam dipakai merekam. Layarnya retak, tapi anehnya baterai tidak habis. Raka membuka galeri dengan hati-hati. Saat video diputar, jantungnya hampir berhenti berdetak. Rekaman itu menampilkan jelas puluhan pocong mengelilingi mereka di dalam rumah kosong. Bahkan, sosok tinggi berbalut kain kafan hitam terlihat lebih jelas daripada yang mereka lihat dengan mata telanjang. Suara erangan pocong terekam jelas, membuat bulu kuduk berdiri. Jadi, semua ini nyata, gumam Raka dengan wajah pucat pasi. Mereka semua terdiam. Tidak ada yang berani menonton video itu lebih lama. Raka buru-buru menghapusnya, tapi anehnya, setiap kali dihapus, video itu kembali muncul sendiri di galeri. Malam harinya, teror benar-benar dimulai. Bima yang tinggal tidak jauh dari kebun singkong, malam itu terbangun karena suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok.
Awalnya ia mengira itu hanya ranting tertiup angin, tapi ketukan itu berirama, seakan ada yang dengan sengaja mengetuk. Dengan gemetar, Bima bangkit dari tempat tidur dan membuka tirai. Saat itu juga, darahnya serasa berhenti mengalir. Di luar jendela, berdiri sosok pocong. Wajahnya pucat kehijauan, matanya bolong menghitam, dan dari mulutnya mengalir cairan kental berwarna hitam. Pocong itu berdiri kaku, hanya kain kafannya yang bergerak pelan tertiup angin. Bima menjerit dan jatuh ke lantai, tubuhnya menggigil hebat. Ia menutup mata, berdoa sekuat tenaga. Tapi suara ketukan tidak berhenti, bahkan semakin keras. TOK, TOK, TOK. Sementara itu, di rumah Nisa, kejadian serupa terjadi. Ia sedang berusaha tidur ketika mendengar suara kain terseret di halaman. Srek, srek, srek. Dengan rasa takut yang menyesakkan dada, ia menoleh ke arah jendela. Di sana, tepat di bawah pohon mangga depan rumahnya, ada 5 pocong berjejer, berdiri menatap rumahnya. Salah satunya melompat pelan ke depan, mendekati jendela. Nisa langsung menjerit ketakutan dan berlari ke kamar orang tuanya. Orang tuanya kebingungan, tapi ketika keluar untuk mengecek halaman, pocong-pocong itu sudah tidak ada. Andi pun tidak luput dari teror. Tengah malam, ia mendengar suara azan samar-samar dari luar rumah. Padahal jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Suara itu bukan azan biasa, terdengar serak, lambat, dan penuh gema. Saat ia membuka pintu rumah, terlihat sosok pocong besar berdiri di ujung jalan desa, menghadapnya. Pocong itu tidak bergerak, hanya menatap kosong. Namun suara azan serak itu berasal jelas dari arahnya. Seno mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi berada di rumah kosong itu lagi, terikat kain kafan seperti Bima. Di sekelilingnya puluhan pocong berdiri, menggumamkan doa-doa aneh dengan bahasa yang tak dimengertinya. Dari tengah kerumunan, pocong besar berkain hitam itu maju, lalu menunduk tepat di hadapannya. Seno terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, tapi yang membuatnya hampir pingsan adalah bau tanah basah yang memenuhi kamarnya. Bau yang sama dengan yang ia hirup di rumah kosong semalam. Keesokan harinya, kelima remaja itu bertemu lagi di warung kopi. Wajah mereka semua pucat, mata sembab karena tidak tidur semalaman. "Apa kalian juga ngalamin?" tanya Bima dengan suara bergetar. Nisa langsung mengangguk, air matanya berlinang. "Mereka ngikutin kita. Gua lihat jelas ada 5 pocong berdiri di depan rumah gue." Andi menelan ludah. Gue juga lihat. Mereka gak bakal pergi." Raka akhirnya angkat bicara. "Kita udah salah besar. Sumpah pocong bukan buat mainan. Mereka marah karena kita mempermainkan ritual itu." Seno memukul meja keras-keras. "Lalu kita harus gimana?" Tidak ada yang menjawab. Suasana warung mendadak sunyi. Bahkan pemilik warung yang biasanya ramah menatap mereka dengan heran. Ia hanya bergumam pelan, "Kalian jangan macam-macam sama rumah kosong itu." Katanya, "Di sana ada kuburan tua yang ditimbun di bawah lantainya. Siapapun yang ganggu akan dihampiri mereka yang belum tenang." Kelima remaja itu saling pandang dengan wajah pucat. Mereka kini sadar bahwa teror ini bukan sekadar halusinasi. Pocong-pocong itu benar-benar ikut bersama mereka. Dan jika tidak segera dihentikan, bisa jadi nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Malam berikutnya, rasa takut semakin menjadi-jadi. Meskipun mereka sudah sepakat untuk tidak membicarakan kejadian itu, teror terus menghantui. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur tenang. Bima duduk di pojok kamarnya dengan mata sembab, tidak berani menutup mata. Ia masih trauma dengan sosok pocong yang mengetuk jendelanya malam lalu. Di tangannya, tasbih berputar tak henti, mulutnya berkomat-kamit membaca doa. Namun,
Semakin banyak doa ia ucapkan, semakin kuat suara-suara di luar rumahnya. Seperti ada yang berjalan berkeliling. Srek, srek, srek. Kadang terdengar suara tanah terinjak. Kadang terdengar suara erangan panjang. Dan setiap kali ia memberanikan diri mengintip, selalu ada bayangan putih melompat pelan di kejauhan. Di rumah Nisa, ia tak berani tidur sendirian. Orang tuanya heran melihat anak mereka terus menangis ketakutan. "Mereka datang lagi, Bu. Mereka berdiri di bawah pohon," katanya gemetar. Ibunya mencoba menenangkan, tapi bahkan sang ibu mulai merinding ketika di luar rumah terdengar suara keras seperti sesuatu jatuh menghantam tanah, padahal halaman kosong. Sementara itu, Raka yang tadinya paling berani, kini merasa tertekan. Malam itu, ia kembali membuka video rekaman di ponselnya. Meski sudah berkali-kali dihapus, file itu selalu muncul kembali. Kali ini, ia melihat lebih teliti. Saat diputar perlahan, Raka menyadari sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di antara kerumunan pocong yang mereka rekam, terlihat ada wajah mereka sendiri. Ya, wajah Bima, Andi, Nisa, Seno, bahkan dirinya sendiri muncul samar di balik kain kafan pocong-pocong itu. Seakan ada versi lain dari diri mereka yang sudah mati dan ikut berdiri di sana. Raka menjatuhkan ponselnya, wajahnya pucat pasi. Ia berlari keluar kamar, tapi langkahnya terhenti mendadak. Di ruang tamu rumahnya berdiri 3 pocong menunggu. Salah satunya mirip sekali dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya, mereka berlima kembali bertemu. Wajah mereka semua semakin kacau. Bima tampak linglung, Nisa lemas, Andi pucat, Seno murung, dan Raka ketakutan setengah mati. "Gua gak kuat lagi, Rak," suara Bima serak. "Mereka ngikutin kita ke rumah. Gue takut tiap malam." Raka menunduk. Video itu nunjukin sesuatu. Gue lihat wajah kita sendiri ada di balik pocong-pocong itu. Kayak kita udah ditandai. Ucapan itu membuat suasana makin mencekam. Seno memukul meja warung. "Berarti kalau kita nggak ngelakuin sesuatu kita bisa mati beneran?" Nisa menatap mereka dengan mata berkaca. "Terus kita harus gimana? Nggak mungkin cuma diem. Kalau ini beneran ada hubungannya sama rumah kosong itu, berarti kita harus balik ke sana." Semua langsung menoleh ke arahnya. Membayangkan kembali ke rumah kosong itu saja sudah membuat dada mereka sesak. Tapi entah kenapa, kata-kata Nisa terasa benar. Malamnya, mereka berlima berkumpul kembali. Kali ini, mereka membawa perlengkapan seadanya. Senter, air doa yang dibawa dari musala, dan sebuah cangkul. "Buat apa cangkul?" tanya Andi. "Orang tua gue pernah bilang, rumah itu dibangun di atas tanah kuburan lama. Mungkin kita harus cari bekasnya. Kalau benar, bisa jadi itu sebab mereka marah," jawab Seno dengan wajah serius. Perjalanan menuju rumah kosong terasa lebih berat dibanding malam pertama. Udara desa begitu dingin, suara anjing menggonggong bersahut-sahutan. Jalan setapak menuju rumah itu gelap, hanya diterangi senter mereka. Saat tiba, rumah itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Jendela yang pecah tampak seperti mata mengintip, pintu berderit pelan meski tidak ada angin. Dengan langkah gemetar, mereka masuk lagi. Aroma pengap bercampur bau tanah basah langsung menyambut. Nisa memegang erat botol air doa, sementara Raka membawa kamera yang ia paksakan tetap hidup. "Di mana kita mulai gali?" tanya Bima pelan. Seno menyorotkan senter ke tengah ruangan. "Di sini, lantai ini kelihatan agak beda, kayak ada bekas timbunan." Mereka pun mulai menggali. Lantai rumah itu sebagian besar sudah rapuh, sehingga tidak terlalu sulit dicongkel. Bau busuk langsung menyeruak begitu tanah tergali lebih dalam. Tak lama kemudian, ujung cangkul mengenai sesuatu yang keras. Seno menyingkirkan tanah dengan tangannya
dan mereka semua tertegun. Yang terlihat adalah potongan kain kafan sudah lapuk, membungkus tulang manusia yang terkubur dangkal di bawah lantai rumah. Nisa menjerit dan hampir jatuh pingsan. Andi memukul dinding, tubuhnya gemetar. Astaga, beneran ada mayat di sini. Namun yang lebih menyeramkan, dari dalam tanah terdengar suara samar-samar, seperti rintihan. Lepaskan. Tanah di sekitar galian bergetar pelan. Bau busuk semakin menusuk. Dari sela-sela retakan lantai, muncul ulat-ulat kecil merayap keluar. Tiba-tiba, suara keras bergema di seluruh ruangan, seperti suara puluhan orang berbicara sekaligus. Kalian sudah ganggu tempat kami. Kalian ikut bersama kami. Lampu senter mereka berkedip-kedip. Dari setiap sudut rumah, sosok pocong kembali bermunculan. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Mereka berdiri rapat, memenuhi ruangan, lorong, bahkan jendela. Dan dari tengah-tengah mereka, muncul lagi sosok pocong berkain kafan hitam. Lebih besar, lebih menyeramkan. Ia melangkah maju dengan gerakan kaku, lalu menunduk sedikit, menunjuk mereka satu persatu. Bima terjatuh, wajahnya pucat pasi. Mereka gak bakal biarin kita pergi. Suara erangan panjang menggema, dan malam itu mereka sadar bahwa menggali rahasia di rumah itu hanya membuat segalanya semakin buruk. Pocong-pocong itu tidak hanya marah, mereka menuntut sesuatu yang lebih menyeramkan. Ruangan rumah kosong itu kini penuh oleh puluhan pocong yang berdiri rapat mengelilingi mereka. Suasana semakin mencekik, bau tanah bercampur busuk menusuk hidung. Senter yang mereka pegang berkedip-kedip, seolah akan mati kapan saja. Sosok pocong berkain kafan hitam melangkah maju. Tubuhnya lebih tinggi dari pintu, kainnya robek-robek, dan dari dalam cekungan gelap, wajahnya terdengar suara berat. Kalian sudah berani mempermainkan sumpah kami. Sekarang kalian bagian dari kami. Bima langsung tersungkur ke lantai, tubuhnya menggigil. Ampunin kita. Kita nggak tahu kalau ada makam di sini. Seno mencoba berteriak, meski suaranya bergetar hebat. Kami nggak bermaksud. Tolong biarkan kami pergi. Tapi pocong-pocong itu semakin mendekat, meloncat-loncat kecil. Suara kain bergesekan terdengar di seluruh ruangan. Srek, srek, srek. Nisa menangis histeris sambil memercikan air doa ke sekeliling. Beberapa pocong mundur sedikit ketika terkena percikan itu, tapi pocong berkain hitam sama sekali tidak terpengaruh. Ia tetap maju, jaraknya semakin dekat. Raka yang memegang kamera spontan mengangkatnya. Kalau kalian mau, gue bakal hapus semua rekaman ini. Gue gak bakal nyebarin apa-apa. Namun, kamera di tangannya tiba-tiba bergetar sendiri. Layarnya menyala terang, menampilkan wajah-wajah mereka berlima, tapi dalam wujud pocong. Bayangan masa depan? Atau tanda bahwa mereka memang sudah ditakdirkan mati? Raka menjatuhkannya, wajahnya pucat pasi. Andi panik, berusaha membuka jalan keluar. Ia menendang pintu samping rumah dengan keras, dan pintu itu akhirnya jebol. Tanpa pikir panjang, ia menyeret Nisa keluar. Raka dan Bima ikut menyusul. Tapi Seno sempat tertahan karena pocong berkain hitam berdiri di hadapannya. Seno berteriak sekencang-kencangnya, "Jangan dekati aku!" Ia lalu menyiramkan seluruh botol air doa ke tubuh pocong hitam itu. Seketika terdengar suara erangan panjang yang menusuk telinga. Ruangan bergetar, dinding berderit, kaca pecah, berhamburan. Kesempatan itu membuat Seno berhasil lari keluar menyusul yang lain. Mereka berlari membabi buta, menyusuri jalan tanah menuju desa. Nafas mereka memburu, jantung serasa meledak. Namun teror tidak berhenti di situ. Dari kejauhan, mereka masih bisa melihat puluhan pocong melompat mengikuti. Gerakannya lambat, tapi terus mendekat.
Suara erangan berat menggema di belakang mereka, seakan desa itu kini dikepung arwah. Sesampainya di balai desa, mereka berlima berhenti. Nafas terengah, tubuh lemas, tapi rasa takut jauh lebih besar dari rasa lelah. Apa mereka ngikut sampai sini? Tanya Nisa sambil terisak. Raka menggeleng cepat. Gak mungkin, ini udah wilayah desa. Mereka gak bakal berani masuk. Namun ucapan itu langsung terpatahkan. Dari arah jalan rumah kosong, terlihat sosok-sosok putih mulai mendekat meski pelan. Warga yang melihat pun mulai berhamburan ketakutan. Beberapa berteriak, ada pula yang langsung masuk rumah dan mengunci pintu. Bima histeris. Mereka gak bakal berhenti. Kita bakal mati satu-satu. Dalam kepanikan itu, seorang kakek tua yang dikenal sebagai Mbah Rawi, penjaga musala desa, mendatangi mereka. Dengan wajah tegas, ia membawa segenggam garam dan air doa. Apa yang kalian lakukan semalam di rumah itu? Tanyanya dengan suara berat. Raka terbata menjawab, Kami bikin konten. Sumpah pocong, kami cuma main-main Mbah. Mbah Rawi langsung menepuk tanah keras-keras dengan tongkatnya. Astaga, kalian mempermainkan sumpah pocong di tempat yang dihuni mereka. Kalian sudah buka jalan bagi arwah-arwah yang tak tenang. Mbah Rawi lalu menaburkan garam di sekeliling mereka berlima, membentuk lingkaran. Sosok-sosok pocong yang semakin dekat berhenti tepat di luar lingkaran itu, seakan ada penghalang tak terlihat. Mereka berdiri diam, menatap dengan tatapan kosong, namun penuh ancaman. Ini hanya bertahan sementara, kata Mbah Rawi. Kalau kalian tidak menebus kesalahan, mereka akan terus mengikutimu sampai mati. Seno memohon, apa yang harus kami lakukan, Mbah? Mbah Rawi menatap mereka tajam. Kalian harus kembali ke rumah itu, menemukan semua jasad yang dikubur di bawahnya, lalu memakamkan mereka dengan layak. Kalau tidak, sumpah yang kalian mainkan akan menjadi kutukan seumur hidup. Semua terdiam. Kata-kata itu membuat nyali mereka ciut. Bagaimana mungkin kembali lagi ke rumah terkutuk itu? Tapi, melihat puluhan pocong berdiri, menunggu hanya beberapa meter dari mereka, jelas tidak ada pilihan lain. Malam itu, meski takut setengah mati, mereka akhirnya sepakat untuk mengikuti arahan Mbah Rawi. Mereka akan kembali ke rumah kosong itu untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Namun jauh di lubuk hati, mereka sadar tidak ada jaminan mereka bisa kembali hidup-hidup. Karena dari cara pocong-pocong itu menatap, seolah mereka hanya menunggu saatnya untuk menarik jiwa-jiwa mereka masuk ke dalam tanah. Dan malam berikutnya, keputusan itu benar-benar membawa mereka pada puncak kengerian yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu, mereka berlima kembali berdiri di depan rumah kosong di ujung kebun bambu. Udara terasa lebih berat, seolah menekan dada mereka. Bulan hanya setengah, sinarnya samar-samar menembus dedaunan. Mbah Rawi menyertai mereka hingga halaman depan, membawa air doa, garam, dan sebuah kitab kecil. Namun ia berhenti di ambang pintu pagar berkarat. Aku hanya bisa sampai sini. Selebihnya, kalian yang harus menebus sendiri kesalahan itu. Ingat, jangan mundur sebelum selesai. Kalau kalian lari lagi, mereka akan menuntut nyawa kalian satu persatu. Kelima remaja itu saling pandang. Raka menggenggam senter erat-erat, Nisa membawa botol air doa, Seno menenteng cangkul, sementara Bima dan Andi hanya berbekal keberanian yang setengah mati. Mereka melangkah masuk. Pintu rumah tua itu berderit, seolah menyambut kedatangan mereka. Begitu masuk, bau busuk langsung menyerang hidung. Kali ini, terasa lebih menusuk daripada sebelumnya. Cepat, kita gali lagi di tempat semalam, bisik Seno. Mereka menuju tengah ruangan.
tempat galian lama berada. Tanah yang semalam sudah mereka buka, kini tampak kembali tertutup, padahal tidak mungkin ada yang menimbunnya lagi. Dengan wajah tegang, Seno mulai mencangkul. Andi ikut membantu menyingkirkan tanah dengan tangan. Tak lama, kain kafan kusam kembali terlihat. Kali ini, bukan hanya satu, tapi 3 kafan sekaligus saling bertumpuk. Begitu tersingkap, tulang belulang tampak jelas, bercampur tanah dan ulat yang bergerak-gerak. Nisa menjerit, menutup mulut dengan tangan. Bima mundur beberapa langkah, hampir muntah. "Cepat, kita harus keluarkan mereka semua," desak Raka. Mereka terus menggali, dan semakin dalam, semakin banyak jasad yang muncul. 5, 7, 9, jumlahnya tidak terhitung. Semua terbungkus kain kafan rusak, sebagian bahkan hanya tulang belaka. Saat itu juga, suara gemuruh terdengar dari langit-langit rumah. Dinding bergetar, kaca jendela pecah satu persatu, dan dari setiap sudut ruangan, pocong-pocong kembali bermunculan. Puluhan, bahkan ratusan. Nisa berteriak histeris, "Mbah Rawi, tolong!" Namun, suara Mbah Rawi tak terdengar. Lingkungan sekitar rumah terasa sepi, seolah rumah itu terputus dari dunia luar. Sosok pocong berkain kafan hitam muncul di tengah ruangan. Kali ini, ia lebih besar, tubuhnya hampir menyentuh atap. Suaranya bergema memenuhi ruangan. "Kalian sudah tahu rahasia kami. Tidak ada jalan kembali." Pocong-pocong lain meloncat mendekat. Lingkaran rapat terbentuk, mengurung mereka. Suara erangan panjang bergema, membuat telinga sakit. Raka nekat menyiramkan air doa ke arah pocong-pocong itu. Beberapa berteriak lirih dan mundur, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Bima memeluk Seno, menangis ketakutan. "Kita nggak bisa kabur lagi, Sen. Kita bakal mati di sini." Seno memejamkan mata, lalu berteriak, "Kalau kalian mau, ambil gue. Tapi lepaskan yang lain." Namun, sosok pocong hitam hanya menunjuk mereka berlima sekaligus. "Kalian semua bagian dari sumpah itu. Tidak ada yang lepas." Sekejap, lampu senter mati. Gelap gulita menelan ruangan. Yang terdengar hanya erangan panjang, kain bergesekan, dan jeritan putus asa mereka. Pagi harinya, warga desa menemukan sesuatu yang menggemparkan. Rumah kosong itu tampak lebih hancur, dindingnya retak, pintunya roboh. Di dalamnya tidak ada jejak kelima remaja itu. Yang ada hanyalah 5 gundukan tanah baru di tengah ruangan, masing-masing ditandai dengan kain kafan putih kusam yang terikat rapi seperti pocong. Mbah Rawi berdiri di depan rumah itu, wajahnya muram. "Mereka sudah jadi bagian dari rumah ini," katanya pelan. "Sumpah yang mereka mainkan bukan lagi mainan. Pocong-pocong itu telah menagih janji." Sejak hari itu, rumah kosong di desa Karangjati tidak pernah lagi didatangi orang. Tapi, setiap malam Jumat, warga sering mendengar suara erangan dari dalam rumah, disertai 5 bayangan pocong berdiri di jendela, menatap ke arah desa. Dan konon, di dunia maya, video sumpah pocong buatan Raka sesekali muncul lagi, meski kanalnya sudah lama terhapus. Video itu menampilkan mereka berlima sedang bersumpah, diiringi deretan pocong yang berdiri menyaksikan di belakang mereka. Bagi siapapun yang menonton hingga akhir, sosok pocong berkain hitam akan muncul menatap layar, seolah menembus dunia penonton. Dan sampai hari ini, belum ada yang berani memastikan kebenaran video itu. Tapi, satu hal yang jelas, sumpah pocong bukan sesuatu untuk main-main. Karena sekali melibatkan mereka yang sudah mati, maka mereka akan menagih sampai nyawa yang dibawa. Sejak malam itu, desa Karangjati tak pernah benar-benar tenang. Rumah kosong di ujung kebun bambu tetap berdiri, menjadi saksi bisu sumpah terlarang yang tak seharusnya dibuat mainan.
Mereka berlima, Bima, Andi, Raka, Seno, dan Nisa. Mungkin sudah tiada, tapi bisikan, bayangan, dan erangan pocong masih sering terdengar, seakan mereka menagih janji yang belum tuntas. Jadi, jika suatu malam kalian mendengar suara kain diseret di halaman rumah atau melihat bayangan putih berdiri di jendela, jangan buru-buru menoleh, karena bisa jadi mereka kini sedang mengawasi kalian.